Hai adik-adik, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat, ya. Tetap di rumah. Oke. Nah, kali ini saya membagikan materi pelajaran tentang layang-layang. Inilah materi kelas 7. Semoga bisa membantu adik-adik ya belajar di rumah. Kita ketahui sekarang ini kita tidak bisa belajar ke sekolah seperti biasanya. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membagikan materi tentang kelas 7 yaitu layang-layang. Semoga pelajaran yang saya buat ini bisa membantu adik-adik untuk tetap belajar di rumah. Oke. Nah, langsung aja. Di sini saya akan membagikan materi layang-layang. Oke, tahu layang-layang adik? Adik ya? Ya, layang-layang adalah bangun datar dua dimensi segi 4. Bisa kita lihat langsung ke pengertiannya ya. Oke, nah di sini dikatakan layang-layang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Ya, paham ya? Bisa kita lihat di sini di gambarnya. Nah, ini adalah gambar layang-layang ABCD. Nah, di sini bisa kita lihat seperti apa layang-layang. Oke, kita masuk ke sifat-sifatnya. Ada sifat-sifat dari layang-layang apa saja itu? Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, bisa kita lihat dari gambar tersebut ya. Nah, yang mana yang sama panjang itu? Sisi AD sama panjangnya dengan sisi BC. Bisa ya? Nah, sisi AB sama panjangnya dengan sisi BC. Nah, bisa tahu ya? Dan mereka itu tidak ada yang sejajar. Kenapa dikatakan mereka tidak sejajar? Karena keempat sisinya memiliki titik potong. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Memiliki dua sudut yang sama besar. Nah, yang mana yang sama besar tersebut? Yaitu sudut A sama besarnya dengan sudut C. Ya, jika besar sudut A 100, maka besar sudut C juga harus 100. Nah, sudut D dengan sudut B berbeda ya, Dek ya. Oke, lanjut. Memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Jadi diagonalnya yaitu diagonal BD, diagonal AC. Katanya saling tegak lurus ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh perpotongan kedua diagonal membentuk sudut siku-siku. Jadi disinilah perpotongannya. Jadi sudut ini pasti 90 derajat ya adik-adik ya. Paham ya? Jadi ini sangat membantu kita nanti. Oke, kita lanjut. Memiliki satu sumbu simetri ya. Jadi layang-layang itu hanya memiliki satu sumbu simetri. Yang mana itu? Yaitu sumbu BD ya. Sumbu AC tidak menjadi sumbu simetrinya. Oke. Nah, di sini juga kita harus paham apa saja rumus-rumus yang berkaitan dengan layang-layang. Yang pertama, keliling 2 kali A tambah B, luas setengah kali D1 kali D2, di mana D di sini adalah diagonal 1 dan diagonal 2 ya. AB ini yaitu sisi DC atau AD dan sisi B-nya BC. Kenapa 2 dibuat? Karena sisinya hanya dua jenis panjangnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke bentuk soalnya. Seperti apa kira-kira bentuk soal yang ada pada layang-layang? Yang pertama, nah ini adalah masalah pengujian bagaimana kita memahami ciri-ciri dari layang-layang. Oke, kita langsung aja. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat layang-layang adalah, nah yang pertama, di sini dikatakan keempat sudutnya sama besar, betul tak? Tidak ya? Iya. Yang kedua, sisi yang bersesuaian sama panjang. Di sini tidak ada sisi yang bersesuaian. Oke. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus. Ya, bisa kita lihat ingat tadi bahwa kedua diagonal membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Berarti jawabannya adalah C. Paham ya? Oke. Soal yang kedua. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini disajikan soal. Nah, ini adalah salah satu soal yang sebenarnya ini sudah lumayan ya. Oke, perhatikan gambar keliling layang-layang ABCD. Nah, di sini dikasih tahu keliling layang-layangnya 54 cm.
panjang BC 17 cm. BC ini ya. Oke. Dan OA 6 cm. Ini OA-nya ya. Oke. Jadi di sini kita disuruh mencari luas dari layang-layang tersebut. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Sementara kita tahu bahwa luas layang-layang rumusnya tadi apa? Setengah D1 dikali D2. Oke. Nah, sementara dari soal ini bisa kita lihat diagonal kedua diagonalnya tidak ada dikasih tahu panjangnya, ya kan? Nah, bisa kita cari dengan cara nih dari kelilingnya. Apa rumus keliling tadi? Yaitu 2 kali A ditambah B. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa tahu panjang sisinya hanya satu yang dikasih tahu ya, Dek ya. Kita lihat ya, ini 17. Sementara panjang yang lain tidak dikasih tahu. Sementara di sini ada dua jenis ya. Ini tadi sama dengan yang ini ya kan? Nah, ini sama dengan ini. Berarti kita harus tahu dulu panjang sisi yang satu lagi. Caranya gimana? Kita memanfaatkan keliling ya. Oke, kita substitusikan nilainya. Kelilingnya berapa? 54. Oke. 2 dikali, masukkan salah satu sisinya yaitu panjang DC. Ya, kita masukkan di sini A ditambah DC-nya berapa? 17. Oke. Nah, ini bisa langsung kita coret ya, Dek ya. Nah, ini menjadi 27 karena sama-sama dibagi 2. Ini tinggal A ditambah 17, ya kan? Dari sini bisa kita lihat panjang A sama dengan 27 dikurang 17. Hasilnya berapa, Dek? 10. Gampang ya, paham ya? Oke, sekarang kita sudah tahu panjang ini adalah 10. Bisa ya? Berarti di sini pun 10. Sini pun 17. Bagus. Nah, sekarang apakah kita sudah bisa cari luasnya? Belum. Kenapa? Karena yang kita tahu hanya panjang sisinya. Nah, untuk mencari panjang sisi bisa kita gunakan, masih ingat nggak Pythagoras? Pythagoras ya. Pythagoras itu adalah bagian dari rumus untuk mencari di sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita mau cari panjang dari BD ya. Panjang BD bisa kita cari dengan cara Pythagoras ya. Yaitu BD adalah setengah dari, ini kan panjangnya ini sama nih. Ini ya ke sini ya. Ini sama ya. Oke. Jadi kita cari panjang OD kuadrat dengan Pythagoras. Itu sisi miringnya AD kuadrat dikurang OA kuadrat. Paham ya? OD berapa? OD yang kita cari. AD-nya berapa? 10 kuadrat dikurang OA 6 kuadrat. Oke, paham ya? Oke. Jadi OD-nya berapa? Yaitu 100 ya dikurang 36, hasilnya 64. Oke. Jadi di sini kan dalam bentuk kuadrat ya. OD kuadrat berarti OD sama akar dari 64 sama dengan 8 cm. Oke, panjang OD sudah tahu yaitu berapa? Iya, 8. Berarti di sini pun 8 ya, Dek ya. Oke, sekarang tinggal diagonal yang kedua. Diagonal yang kedua, panjang OC-nya tidak dikasih tahu ya. Kita bisa cari panjang OC. OC kuadrat sama dengan apa? Yaitu sisi miringnya yang mana di sini? Segitiga OCD ya. Berarti DC kuadrat. Ya, kita harus paham yang mengingat materi yang lalu. Dikurang yang mana? Yaitu sisi OD kuadrat. Oke, berapa DC? Tinggal masukkan ya. 17 kuadrat dikurang OD-nya 6 kuadrat. Oke, 8 ya, sorry. Ya, 8 ya. Oke, karena 6 itu adalah panjang OA. Ini 8 ya. Oke, kita selesaikan. 17 kuadrat adalah 289 kurang 64 karena 8 kuadrat 64 ya. Hasilnya adalah OC kuadrat sama dengan 225. Oke, berarti OC dapat dicari akar dari 225, hasilnya 15. Oke, ini panjangnya 15. Oke, dari sini bisa kita tahu bahwa diagonal 1 sama dengan 16 ya.
diagonal 2 sama dengan 21 dari 15 ditambah 6. Oke. Sekarang baru kita carilah luas. Iya, baru kita bisa cari luasnya ya. Luas tadi sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2 atau setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, diagonal satunya berapa? Ya, diagonal satunya tadi 16 dikali 21 per 2. Oke, ini bisa kita coret ya. Ini sisanya 8 karena sama-sama dibagi 2. Berarti luasnya berapa? 168 cm kuadrat. Ingat satuan luas adalah cm kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, nomor 3 ini sama dengan nomor 2, hampir sama ya. Sana luas, di sini kita disuruh mencari keliling. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Oke. Di sini dikasih tahu bahwa panjang PR di sini ya. PR panjangnya adalah 25. Oke. Panjang SQ yaitu 24. Dari sini bisa kita langsung buat bahwa di sini karena panjang ini sama dengan ini, maka langsung bagi 2 jadi ya 12. Oke. Di sini panjang RT 16. Ini panjang RT 16 karena di sini 25, maka di sini sisanya berapa, Dek? Iya, 9. Bagus. Nah, sekarang kita disuruh mencari keliling nih. Keliling rumusnya apa? Kita ingat kembali keliling, rumus keliling adalah 2 kali A ditambah B. Oke. Terus apakah panjangnya sudah dikasih tahu belum? Yang dikasih tahu hanya diagonal ya. Tapi dari diagonal ini bisa kita temukan panjang sisinya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita cari panjang RS nih. RS kuadrat, ingat Pitagoras, yaitu RT kuadrat ditambah TS kuadrat ya. Kita masukkan angkanya yuk. RT-nya berapa? 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke. Hasilnya ini berapa? 256 tentunya ya. 144. Hasilnya 400. RS dapat dihitung menjadi akar dari 400 sama dengan 20. Paham ya? Oke. Nah, sekarang RS sudah dapat nih. Ini panjangnya 20. Tinggal menghitung panjang PS. Nah, PS dapat dicari dengan cara PS kuadrat sama dengan TS kuadrat ditambah PT kuadrat. Oke, masukkan yuk. TS-nya berapa? TS 12 kuadrat ditambah PT-nya 9 kuadrat. 144 ya, tambah 81, maka PS kuadrat sama dengan 225. Paham ya? Maka dapat dicari PS sama dengan akar dari 225, hasilnya 15. Oke, dapat ya? Nah, sekarang tinggal masukkan ini panjangnya 15 dan ini tentunya 15 juga ya. Ini sama dengan yang ini 20. Oke, tinggal masukkan aja, Dik. 2 dikali berapa? 20 tambah 15. Hasilnya 2 dikali 35 sama dengan 70 cm. Jawabannya adalah C. Paham? Iya. Kita lanjut ke masalah berikutnya. Ya, yang keempat. Perhatikan gambar PQRS samping. Jika PRS adalah 60 derajat, maka besar PSQ. Oke. Yang ditanya di sini adalah sudut, ya. Lalu kita harus paham ciri-ciri dari segitiga juga sudut, ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini dikasih tahu PRS. Mana PRS? PRS. Berarti ini ya, ini PRS. Besarnya ini adalah 60 derajat. Oke. Dan sudah kita ketahui perpotongan diagonal ini membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka bisa kita cari sudut PSQ. PSQ ini ya. Ya, inilah yang ditanya. Oke. Sementara Pak besar sudut ini pasti sama dengan sudut ini, Dek. Ya. Ini kan sudah segitiga nih. Ini segitiga, ya kan?
Di sini sudah dikasih tahu 60, di sini juga dikasih tahu 90, maka besar sudut ini total jumlah sudut segitiga adalah 180 kan, Dik? Iya. Berarti tinggal menghitung sudut QSR sama dengan 180 dikurang 90 ditambah 60. Hasilnya 180 dikurang 150 sama dengan 30 derajat. Maka besarnya ini adalah 30 derajat. Sama dengan ini pun 30 derajat. Jadi besar PSQ adalah 30 derajat. Jawabannya A. Oke, mantap ya. Oke, paham? Iya, bagus. Kita lanjut ya. Sebuah layang-layang ABCD dengan ADC siku-siku di D. Ya, ini sudah dikasih tahu. Ini harus paham mengenai sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat dari layang-layang tadi. Oke, kita langsung kerjakan saja. Di sini jika AD 8 nih. 8. AD di sini 8 ya. 8. Terus BC-nya 15. Ini 15. Ntar panjangnya ini kan dari gambar ini sama dengan maka ini pun 15 ya, 15 ini ya. Oke, ini pun lah 8. Yang ditanya luas layang-layang. Nah, kalau kita lihat di sini kita nggak bisa menentukan panjang diagonal ya. Tetapi kita bisa menggunakan sifat segitiga. Kenapa? Karena ini AC ini adalah sumbu simetri ya. Sumbu simetri berarti menandakan besar segitiga ini dengan ini sama. Oke. Sementara di sini dikasih tahu ini siku-siku. Berarti ini segitiga siku-siku kan? Iya. Berarti kita bisa cari luas dari segitiga ini. Ya. Oke, dari gambar layang-layang di samping, luas layang-layang di samping yaitu 2 kali luas segitiga siku-siku. Ya kan? Berarti 2 kali luas segitiga siku-siku itu alas kali tinggi per 2. Oke, 2 dikali alasnya berapa? 15 cm kali tingginya 8 cm dibagi 2. Nah, 2 ini bisa kita coret langsung ya, Dek ya. Hasilnya berapa? 120 cm kuadrat. Gampang kan Adik-adik kan? Nampaknya susah ya. Semoga bisa membantu adik-adik dengan video kakak kali ini belajar di rumah ya. Jadi tetap belajar, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah supaya terhindar dari penyakit corona. Sekian video kakak kali ini, jangan lupa subscribe, tunggu video-video berikutnya.